Halo. Ketemu lagi. Ketemu lagi. Sekarang kita mau di part 2 Lanjutin ya. Lanjutin tentang Part 2-nya. COD POS versus SAP. COD SAP. Tadi kan kita di yang pertama Yang tadi pertama kan kita sudah bahas 5 mulai dari cara pendaftaran, 5 hal ya. cara membuat invoice, Harga ongkir sama cara pembayarannya, ongkir sama cara ngecek sama ongkirnya. ngecek Kan gitu. ongkirnya. Kita lanjut ya. Kita lanjut. Lanjut. Kata dia yang pertama. Benda Kita apa? 6. Benda apa ya sing terakhir benda ya kan ya? Enggak bisa. Nggak bisa. Yang Yang keenam. keenam, oke, yang keenam Lanjut. adalah berhubungan dengan pengambilan Pengambilan paket. paket. Jadi pengambilan paket ini maksud kami adalah kurir waktu ngambil ke tempat kita kan gitu. Ya. Kalau di SAP itu kan bisa ya, pasti bisa karena kurirnya datang ke tempat kita Setiap hari bisa. Setiap hari dan nanti kita bisa store paketnya ke kurir kan gitu Ya, kan. benar. Sementara kalau di pos itu ada tergantung di pos setempat ya. Jadi Iya. ada yang bisa, ada yang enggak Di kan. tiap gitu. kecamatan beda-beda, ada Tiap ada kecamatan yang ada ada, beda. ada yang enggak gitu ya. Betul gitu. Tapi kebanyakan sih kita ngantor sendiri. Iya betul karena kita kebetulan kan dekat kan gitu Ya, kan ya. kebetulan lumayan dekat. Oke, tapi ini di poin yang ke-6 ini juga berkaitan dengan poin yang ke-7 yaitu Apa? tentang cabang-cabangnya pos kan gitu. Oh, Maksudnya iya. gini, kalau pos itu kan cabangnya pasti di setiap kecamatan kan ada kan gitu kan ya. Benar. Sementara kalau SAP belum tentu, kadang satu kabupaten cuma ada satu, kadang dua kan gitu kan ya. Iya. Nah, masalahnya adalah ketika nanti yang bagian kurir, bagian pengambilan itu tidak datang, maka kita akan kesusahan kalau kita pakai SAP, kita harus nunggu di pengambilan berikutnya kan Ya, gitu kan ya. jadi menambah masa pengiriman jauh lebih lama. Kan jadi lama kan gitu. Jadi kalau pas kurirnya kan bisa aja hari ini berhalangan, hari ini nggak masuk Iya, atau hari ini benar. apalah. Meskipun Kadang sakit, kadang ya, kita sakit nggak gitu tahu kan ini ya. cuacanya seperti sekarang Apalagi ini cuaca ya. sekarang ini ya, maka nanti akan terdelay kan gitu kan ya. Iya, Sementara terdelay. kalau pos itu kan pasti di setiap kecamatan ada. Kalau misalnya kebetulan di tempatnya Anda itu Ada ada kurirnya, kurirnya terus kebetulan berhalangan, kita bisa kirim sendiri kan nggak jauh kan Iya, gitu. benar. Tapi sebenarnya sih secara ini kalau di SAP sih kalau yang kurirnya yang nggak ngambil itu berhalangan akan digantikan dengan kurir yang lain. Tapi pada Iya. prakteknya selama ini kita nggak pernah ya kalau kalau berhalangan belum ya dapat ganti. ya besoknya gitu. Karena kurir di SAP kan loadnya satu kecamatan, dua kecamatan kan juga satu Ya, jadi pegang beberapa orang aja hanya ya. beberapa orang satu kecamatan kan gitu. Oke, terus yang ke-6 tadi adalah pengambilan dan yang Yang ke-7 adalah masalah jika jaringannya. kalau ngambil kurirnya nggak datang seperti apa ya. Terus yang ke-8 masalah kecepatan kan gitu kan ya. Kecepatan pengiriman. Kecepatan pengiriman kan gitu. Kalau kecepatan pengiriman ini bisa dicek ya masing-masing orang tentunya punya pengalaman yang berbeda-beda. Berbeda-beda. Kalau kecepatan pengiriman itu sejauh ini hampir sama, cuman pos lebih unggul kan gitu ya. Karena kan jaringannya pos luas banget ya. Jaringan pos Iya, luas benar. banget di pelosok-pelosok ada semua kan gitu. Cuman cuman selisihnya tidak banyak sih. Tapi pengalaman Pengalaman kami kita. di pos itu sedikit lebih cepat. Terus yang ke 9 kita masalah kalau terjadi komplain kan gitu ya. Ya, kalau ada komplain mana yang lebih nih ya? Ya namanya pengiriman Lebih ya teman-teman ya. Pengiriman itu pasti tak seindah yang kita bayangkan. Pasti ada kendala-kendala di Pastinya. saat pengiriman. Misalnya barang tidak sampai-sampai, atau misalnya waktu dikirim rumahnya kosong, atau misalnya nomor handphonenya salah, atau misalnya kita salah nulis alamat dan sebagainya. Itu kan kendala-kendala pengiriman bagi teman-teman yang kirimannya udah banyak, itu pasti mengalami kendala-kendala seperti itu Pasti kan. agak pusing. Kalau teman-teman yang kirimannya masih sedikit itu biasanya rajin ngecek, rajin ini biasanya nggak ada masalah. Tapi teman-teman yang pengirimannya udah banyak, nanti akan mengalami kendala-kendala seperti itu kan gitu kan ya. Nah, ngomong kecepatan nggak sih? Enggak ya, karena banyak ini makanya tak cepetin biar kita bisa mengeksplor semuanya kan gitu kan ya. Oke, kalau komplain tentu mudah di SAP ya, karena kalau di pos itu komplainnya kita juga susah. Mau ke kantor pos harus datang ke kantor pos kan gitu kan. Iya. Mau lewat web itu responnya lama kan gitu. Sebenarnya kalau lewat web baik SAP ataupun pos itu responnya menurut saya lambat semuanya. Cuman kalau di SAP itu enaknya kan ada AE. Jadi setiap Iya, orang kita itu dikasih kalau komplainnya itu nomor WA-nya siapa sih gitu ada. Kalau di pos kan enggak ada. Kita harus lewat
lewat web. lewat web atau datang langsung ke kantor pos kan gitu kan ya. Jadi kalau ada apa-apa kita susah, contoh nih, contoh misalnya kita salah nulis alamat, kalau di pos susah banget, kalau di SAP kita tinggal hubungi AE-nya tadi itu, akun eksekutifnya tadi itu, maka langsung ditindaklanjutin. Itu masalah komplain ya. Jadi kalau komplain lebih enakan di SAP. Lebih enak di SAP karena sifatnya udah personal. Jadi bisa langsung megang satu orang gitu ya. Kalau di pos kita harus ke call center-nya, dan itu kadang juga agak lambat ya teman-teman. Betul. Terus yang ke-10 masalah kalau kiriman kita gagal antar gitu. Gimana? Nah, kalau kiriman kita gagal antar biasanya kan pasti ada kiriman kedua dan ketiga dan selanjutnya gitu kan ya. Nah, enaknya ini kalau di SAP itu enaknya kita kembali lagi masalah AE tadi. Jadi kita bisa komunikasi sama AE, misalnya nih kalau pengiriman pertama gagal, terus kita bisa komunikasi ke AE-nya tadi, apa namanya, misalnya, oh ini yang bersangkutan keluar kota, tolong dong dischedulin 2-3 hari lagi atau apa, itu bisa. Tapi kalau di pos tergantung inisiatif kurirnya. Ada kurir yang biasanya di WA dulu, tapi kita juga nemuin yang kalau gagal antar besoknya diantar lagi, terus ujung-ujungnya nggak ketemu lagi kan, seperti itu. Jadi kembali lagi kalau masalah gagal antar, kalau di SAP pengalaman kita 3 kali pengantaran Bun ya. Lebih nyaman. 3 kali pengantaran. Kalau di pos kemarin pernah itu 2 kali pengantaran. Jadi kalau gagal sekarang, kalau di SAP dikirim lagi, gagal lagi dikirim lagi, kalau gagal lagi baru kembali. Kalau di pos kemarin pengalaman kami 2 kali antar ya, 2 kali antar terus barang balik kan gitu. Ya, itu kalau masalah pengantaran. Jadi kalau pengantaran kita masih gagal antar, kita masih prefer di SAP karena kita bisa komunikasi dengan AE-nya kan gitu kan ya. Jadi kalau di pos kita nggak bisa ngontrol ya teman-teman. Untuk yang di lapangan kita nggak punya koneksi istilahnya ya. Terus kalau masalah mungkin pencairan kita punya satu admin yang bisa bantu, tapi kalau masalah lapangan kita nggak punya, kita harus benar-benar lewat call centernya. Betul. Terus biaya retur, kalau biaya retur enakan pos banget. Pos itu kita biaya itu cuma sekali waktu kirim toh. Jadi nanti kalau barangnya balik kita nggak kena biaya lagi. Sementara kalau di SAP kita di SAP Express untuk pengiriman COD atau bayar di tempat ini, kalau kita gagal antar maka barang kembali itu ada biaya ongkirnya kan gitu kan ya. Tapi masih ada diskon kalau nggak salah 70% atau gimana gitu loh. Aku lupa aku ya. Iya, benar. Terus yang ke-12 masalah trackingnya, oke. Masalah trackingnya ini, tracking itu maksudnya kalau kita ngirim barang terus kita pengen lacak kiriman kita lewat web. Kita lewat web itu sebenarnya sama-sama enaknya, tapi sama-sama kurang cepatnya. Maksudnya gini, kalau di SAP ataupun pos itu barang itu tidak jauh dari real time. Misalnya kalau sampainya sekarang itu kadang update-nya itu masih sorenya gitu. Ya, sama-sama. Kalau keduanya sama kalau masalah tracking aku pikir. Jadi kalau di JNT kan barang sampai mana hampir real time kan ya. Tapi kalau update trackingnya hampir real time. Tapi kalau di pos sama di SAP itu agak jauh, agak beda gitu loh. Jadi beda sama real time-nya. Jadi kita kan juga agak repot juga kan gitu. Jadi kalau masalah tracking samalah, perlu perbaikan dua-duanya. Oke. Kita potong dulu ya videonya, kita lanjutin di part 3-nya. Potong lagi deh. Pos PS Pos Indonesia Pos versus COD SAP. Jadi pengiriman bayar di tempat ini mana sih yang lebih baik? Kita kan tadi udah bahas 12 di video part 1 dan part 2. Kita akan lanjutkan ke part 3. Ini bukan saling jelek-jelekan atau apa. Nanti biar teman-teman itu bisa mengestimasi, kalau aku pakai pos itu aku harus siap-siap seperti ini. Kalau aku pakai SAP aku harus siap-siap seperti ini. Oke. Kita ketemu di part 3-nya ya. Halo. See you di next part 3-nya. Oke, bye-bye. Terima kasih.